Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Different episode yang baru, di mana di sini saya akan mencatatkan, saya akan merekodkan tentang hal-hal apa saja yang saya lakukan sama memimpin sebuah perusahaan. Oke, langsung masuk to the point. Hari ini saya mau bercerita tentang bagaimana cara kita yang benar untuk menghandle calon customer yang mengontak kita. Nah, sebelumnya di dunia sales, prospek calon customer tadi bisa dibagi menjadi beberapa. Dalam arti kita bisa mendapatkan calon customer dari beberapa cara. Yang pertama tentu yang kitanya yang cari mereka, yang nawarin mereka. Atau cara kedua, customer yang datang kepada kita karena mungkin iklan, konten, advertising dan sebagainya yang kita buat sehingga mereka baca, oh ini menarik nih, kontak deh, tanya-tanya. Nah, hari ini saya khusus untuk membahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika ada customer yang datang kepada kita dan tanya. Kenapa saya membahas hal ini? Karena beberapa yang lalu kebetulan ada dua calon customer, ada dua prospek yang datang mengkontak dan ternyata hasilnya itu nggak bagus. Kenapa? Karena terus terang saya belum ngajarin tim sales saya tentang bagaimana cara handle tipe customer seperti ini. Nah, singkat cerita, si customer itu datang, dua customer yang berbeda, menanyakan produk yang berbeda, tapi hal yang ditanyakan sama. Intinya mereka sudah tahu kami punya produk apa dan mereka tanya, Pak, harganya berapa? Nah, karena saya belum mengajarkan hal ini kepada tim sales saya, ya dia pun menjawab hal yang pada umumnya dilakukan para sales, yaitu ya udah kasih harganya. Oh, barang A harganya sekian, barang B harganya sekian. Dan dia pun kembali nanya, Bapak minat yang mana? Bagaimana? Apakah Bapak mau membeli dan sebagainya lah, intinya gitu. Lalu hasilnya adalah, yang menarik adalah ketika si customer tahu harganya sudah dikembalikan sekian, hal yang didapatkan sales saya adalah bukannya closing, bukannya si customer membeli, tapi customer malah hilang. Istilahnya kalau di dunia bahasa Inggris barat itu di ghosting, jadi menghilang deh. Coba di kontak nggak dijawab, di telepon nggak diangkat, di WA pun juga di-read doang. Nah, sering ngalamin nggak kejadian seperti ini? Jika sering, maka berarti kitanya yang salah menghandle. Lalu, karena saya diceritain seperti itu oleh tim sales saya, dan saya pun akhirnya cerita, sebenarnya caranya untuk handle tipe customer seperti itu bukan seperti itu. Oke, mereka tanya, harganya barangmu ini berapa? Hal yang seharusnya kita lakukan adalah kita bukan langsung memberikan harganya kita berapa. Kenapa? Karena gini, pada prinsipnya, ketika customer tanya, berarti mereka tertarik tentang produk atau jasa yang kita tawarkan, tapi belum tentu produk itu cocok untuk mereka. Jadi dalam arti ketika ini timbangan ya, ini mungkin masalahnya, ini mungkin ketertarikannya, dan ketika masalahnya ini belum berat, anggaplah masih imbang, atau mungkin masalahnya yang masih enteng, jadi ketertarikannya lebih berat, dan kita ditanya harga dan kita ngomong, ya hasilnya itu dia akan menimbang worth it nggak harga sekian. Kalau menurut dia nggak worth it, ya udah dia hilang. Tapi kalau menurut dia, oh harganya cukup murah nih, ya wes lah coba, mungkin terjadi pembelian. Dan kebetulan produk yang kami jual bukan merupakan produk yang murah, tapi cukup mahal, padahal secara cost itu murah. Nah, tapi karena kembali tadi dua customer ini cuma tertarik, kita sendiri nggak tahu masalahnya gimana sehingga nggak bisa nimbang. Ya menurut saya, asumsi saya, ketika dia tahu harganya sekian, ini jadi begini, masalahnya lebih enteng ketimbang harganya, dan akhirnya dia pergi. Nah, hal yang seharusnya dilakukan adalah jangan langsung menjawab, tapi kita perlu menggali. Biasanya kalau saya lakukan seperti ini, saya tertarik dengan barang ini, harganya berapa? Saya akan tanya dulu, Pak, Bu, boleh tahu apa yang membuat Bapak atau Ibu tertarik dengan produk ini? Kenapa saya menanyakan hal seperti ini? Karena saya ingin tahu, menggali apa sih sebenarnya yang membuat mereka tertarik. Karena dari situ saya bisa melanjutkan mencari masalahnya. Itu satu. Dan yang kedua, ketika saya tahu apa yang membuat dia tertarik, saya bisa menggali lagi apakah cocok atau tidak dengan produk saya. Yang ketiga, apakah saya bisa menyelesaikan masalah di customer itu. Nah, kenapa saya mesti mengklarifikasi tiga ini? Karena ada beberapa kejadian customer tanya barang ini, mereka pikir ini bisa menyelesaikan masalah mereka, padahal enggak, salah. Itu ada kejadian. Dan yang ketiga, kembali untuk membalancekan timbangan ini, supaya saya memastikan mereka punya masalah yang berat dan saya bisa menyelesaikannya sehingga tidak terkendala di harga. Nah, jadi hal yang saya ajarkan pada tim sales saya, ketika ada calon customer, prospek yang datang menanyakan tentang, oh saya mau informasi produk ini, saya tanya harganya ini, dan sebagainya lah. Hal yang seharusnya dilakukan adalah bukan langsung menjawab, tapi menggali. Dan salah satu caranya bisa tanya seperti itu, Pak, Bu, boleh tahu apa yang membuat Bapak atau Ibu tertarik dengan produk ini? Jadi yang harus dilakukan pertama,
membuka seperti itu, karena ketika kita tahu apa yang membuat mereka tertarik, kita bisa melanjutkan. Contoh misalkan, oh ya saya tertarik karena ABCDE. Nah kita bisa gali lagi nih, memangnya kenapa kok ibu butuh ABCDE. Dari situ percakapan akan terus berjalan dan kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail, dan kita bisa memutuskan apakah satu, produknya cocok, kedua, apakah masalahnya itu berat atau enggak, dan yang ketiga, apakah kita bisa membantu si customer tadi menyelesaikan masalah tersebut lewat produk atau jasa yang kita jual. Karena pada dasarnya ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah customer, sebaiknya kita tidak berjualan kepada si customer itu. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Intinya, jika ada customer yang datang menanyain pada kita, umpamanya tentang harga, umumnya tentang harga, jangan langsung dijawab. Tapi hal yang harus kita lakukan adalah menggali. Kita harus tahu terlebih dahulu, cocok nggak produknya dengan kebutuhannya si customer. Ada masalah nggak yang bisa kita selesaikan? Karena ketika itu nggak ada, ya kita tidak boleh berjualan pada dia. Tapi ketika ada dan kita bisa membantu, silakan berjualan. Karena nanti benefitnya akan lebih bagus dari masalahnya, dan si customer tidak akan keberatan dengan harga. Ingat, tambahan satu hal lagi, harga selalu merupakan alasan. Ketika customer punya masalah yang berat dan kita bisa menyelesaikannya, umumnya harga itu tidak akan menjadi penghalang. Jadi jika customer selalu berargumen tentang hargamu mahal, terlalu mahal, nggak worth it, dan sebagainya, atau di awal dia sudah tanya harga, berarti ingat Anda belum dapat masalahnya, kita belum tahu apa yang bisa kita lakukan, sehingga ya itu tadi, alasan tentang harga akan selalu keluar. Oke, sampai di sini dulu, dan sampai jumpa di minggu depan.